teman-teman, kembali lagi di vlog saya, vlog Jelajah Beijing. Di video ini saya akan mereview satu pasar barang antik yang terbesar di China, yaitu Panjiayuan di sebelah timur Beijing. Jika kalian mengunjungi pasar ini, kalian akan menemukan banyak souvenir, kerajinan tangan, replika artefak kuno. Namun jika kalian ingin membeli, hati-hati karena memang banyak replika dan barang-barang palsu, dan pastikan Anda menawar baik-baik di pasar ini. Tetap ikuti saya terus. Oke, kita sudah sampai di depan pasar Panjiayuan. Jadi di belakang kita itu adalah pasar barang antik yang terbesar di China dan juga terbesar di Beijing pastinya. Karena situasi masih pandemi, di depan itu ada pemeriksaan, jadi kita akan masuk dengan diperiksa apakah status kita benar-benar sehat lewat aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah China, seperti itu. Mari kita masuk. Jadi ini adalah bagaimana temperatur tubuh, dan ya kita oke untuk masuk. Di belakang saya sudah bisa dilihat ada banyak vendor ya di pasar Panjiayuan yang memiliki luas 48.000 meter persegi ini, memiliki lebih dari 4.000 vendor dan 10.000 penjual ya. Mungkin kita akan mulai yang pertama dari blok lukisan ya. Kita bisa lihat ada banyak lukisan di sini, lukisan bergaya Buddha. Di sini ada banyak lukisan bertema Buddha di sini, ataupun juga bertema wilayah Tibet ya, atau suku Tibet atau Buddha lama. Dan ini kita bisa lihat lukisan tradisional gaya China yang bertema alam, dan juga ada berbagai macam tulisan kaligrafi di situ. Di sini ada banyak lukisan dan kaligrafi. Misalnya ini adalah kaligrafi bergaya stempel, ini dari dinasti Qin, saya pikir ya, dinasti Qin di awal Masehi. Dan kemudian ini adalah gaya atau tipe kaligrafi Cao Shu, seperti itu. Dan lukisan-lukisan bertema alam, kota Beijing atau perkampungan Beijing di musim dingin. Ini ada banyak kuningan, pagoda, kemudian apalagi singa, dan kemudian apalagi ada banyak binatang, misalnya gajah di sini, dan patung Panglima Perang, patung pendiri Republik Rakyat China Mao Zedong, dan binatang-binatang mitologi seperti naga dan phoenix misalnya. Kemudian ini ada kuningan ya, bentuk patung Buddha misalnya. Kemudian ada perapian kuno dan dewa-dewa yang lain. Dan ini ada berbagai macam batu agate, batu ake, batu giok, permata. Mereka sedang menawar dan kemudian bertanya-tanya tentang batu, berbagai macam batu mulia ya. Di Indonesia dulu sangat populer dengan berbagai macam akik ya, tapi di sini ada juga akik dan berbagai macam aksesoris lainnya. Kemudian ini bagian pasar yang lain ya, karena memang pasar ini dibagi berbagai macam bagian atau seksi seperti itu. Ada khusus untuk batu mulia, batu akik, kemudian ada khusus buku,
ada khusus kaligrafi dan dekorasi, misalnya lukisan, dan kemudian ada guci dan keramik atau porselen lain. Dan ini kalian bisa melihat ada bagian yang semuanya campur jadi satu. Di sini kita bisa melihat berbagai macam kerajinan, aksesoris yang dibuat dari batu-batuan, dan kemudian ada labu di situ, barang-barang antik, guci, patung Buddha kuningan, piring, kalung, gelang. Dan di sini ada aki, berbagai macam aki ya. Ini batu-batu aki. Kemudian ada uang kuno, keping-keping uang kuno. Kita lihat sangat luas pasar ini. Ini ada guci yang cukup besar. Dan saya pikir pasar Panjayuan ini adalah pasar barang kuno, barang antik yang paling besar di China ya. Kalian bisa menemukan segala peninggalan bersejarah. Ini seperti halnya museum ya. Museum di mana barangnya bisa dibeli, namun memang kebanyakan di sini adalah replika. Tapi yang pasti kalian sudah bisa mendapatkan barang replikanya. Seperti itu. Ini ada gelang. Kemudian ada bermacam-macam kuningan dan batu pirus. Ini adalah batu pirus dari Persia. Kemudian berbagai macam kayu dan giok. Kita bisa lihat gitu. Kemudian kita bisa lihat di seksi sini. Di sebelah sini ada banyak benda-benda peninggalan zaman dinasti Zhou ya, ini ya, 1000 sebelum Masehi. Misalnya ada gelas arak, dan kemudian ada, ini adalah tungku yang, tapi ini tungku yang versi kecil ya. Kalau dalam bahasa Mandarin ini adalah ting, seperti itu namanya, untuk persembahan, biasanya untuk memuat persembahan. Nah, ting biasanya ada yang bulat dan juga ada yang kotak seperti itu. Ini biasanya yang kotak. Yang kotak. Nah. Dan kemudian ada ting yang dibuat dari kuningan. Nah, ini adalah ting yang dibuat dari kuningan. Dan ini adalah kemudian pagoda dan juga binatang-binatang. Ini yang lebih banyak lagi di sini. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah ting namanya, yang digunakan untuk persembahan sejak dinasti Zhou ya, 1000 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian ada berbagai macam replika, misalnya ini adalah mahkota pasukan ya, yang dibuat dari kuningan. Dan kemudian ukiran binatang seperti kuda misalnya. Dan kemudian ada macan juga, ada babi, kerbau. Mungkin memang disesuaikan dengan sionya, kemudian kambing, dan itu adalah topeng dari Sichuan. Kemudian ada berbagai macam benda-benda bersejarah yang lain. Lalu kita akan coba masuk di bagian guci ya, dari porselen atau keramik. Kita bisa lihat ini ada perabot-perabot rumah tangga, mulai dari mangkok, piring, dan kemudian ada pernak-pernik hiasan yang berbentuk patung itu. Dan ini adalah perabot rumah tangga untuk minum teh ya, teko, gelas, cangkir, mangkok kecil. Ini adalah teko kecil. Ini adalah porselen keramik ya, berbentuk guci atau vas. Ini adalah
berbagai macam ukuran, berbagai macam harga. Di bagian ini kita bisa melihat ada banyak batu mulia ya, agate seperti itu, atau banyak di Indonesia juga mengolah batu-batu ini menjadi akik ya, atau kita katakanlah batu akik, meskipun juga penamaannya bermacam-macam di sini. Kemudian yang warna ungu ini juga banyak ditemukan di daerah Kalimantan misalnya, seperti itu, ametis ya, itu berjenis ametis. Dan kemudian batu akik-akik lain, kemudian ada olahannya sudah dibentuk menjadi cincin dan agate. Di bagian ini ada buku-buku kuno atau buku-buku second hand di sini. Tempatnya cukup besar, namun sepertinya tidak terlalu teratur di sini. Coba kita bisa lihat. Ya, sebenarnya selain buku ada juga misalnya lukisan-lukisan ya, dekorasi dinding. Dekorasi dinding Bapak pendiri bangsa misalnya Mao Zedong. Tuh, Mao Zedong di situ. Dan kemudian ini buku-buku bekas ya. Biasanya dijual mulai dari 2 yuan atau sekitar 4.000 rupiah sampai, saya tidak tahu sampai berapa rupiah yang paling mahal. Tapi buku-buku yang bagus pun kalian bisa mendapatkan dengan harga kurang dari 100.000 rupiah seperti itu. Bahkan kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan buku baru di sini dengan harga yang sangat murah, dengan sangat miring. Memang tidak terlalu diatur dengan rapi ya. Di depan ada potret dari Mao Zedong dan Zhou Enlai di situ. Dan ini pidato pertama Mao Zedong pada tahun 49, kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok. Di seksi yang lain kita bisa menemukan patung yang berukuran besar ya, atau cenderung besar. Di sini ini di sudut pasar ya. Di sudut pasar, cenderung di bagian belakang, karena kita lihat di sana sudah apartemen. Di sini di bagian belakang kita bisa menemukan berbagai macam patung khas dari seni ukir Tiongkok, misalnya macan di sini atau singa ya, sebagai simbol dari kekuatan ataupun juga penjaga. Biasanya di banyak gedung-gedung di depannya dipasang patung singa ini. Dan kemudian ada kura-kura, ada naga, kemudian ada apalagi ini, kuda, patung-patung binatang. Dan yang pasti kita bisa menemukan patung Bapak pendiri bangsa, Bapak Mao Zedong di sini, karena memang di bangunan-bangunan penting ya di Tiongkok kita akan mudah menemukan patung Mao Zedong di depannya. Dan patung-patung Buddha, misalnya ada kepala Buddha seperti itu, dan patung-patung biksu, patung Dewi Kuan Im atau Guan Yin seperti itu. Ini adalah patung Dewi Guan Yin, patung Dewi Guan Yin. Kemudian di sini kita bisa lihat ada pengrajin kipas. Jadi kipas dari kertas kemudian dilukis ya, lukis kaligrafi ataupun juga pemandangan-pemandangan, ataupun juga ada binatang, mungkin unsur binatang di lukisannya.
Jadi itulah tadi ulasan dari pasar Panjayuan, pasar barang antik terbesar di China. Jangan lupa klik, like, share, dan juga subscribe channel ini untuk jelajah China, jelajah Beijing, dan juga kulinernya. Terima kasih.